Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 10 SMA tentang eksponensial pada buku PR Interaktif Matematika penerbit Intan Pariwara. Silakan dibuka halaman 19 untuk uji kompetensi 3. Nomor 1, penyelesaian persamaan berikut adalah, kita tulis ulang ya di sini. Karena yang sebelah kiri basisnya adalah 2, maka sebelah kanan 16 ini akan kita ubah menjadi basis 2 pangkat 4. Kemudian kita lihat karena basisnya sudah sama, berarti kita perhatikan saja pangkatnya ya. X ditambah 1 sama dengan 4. X sama dengan 1 kalau seandainya kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya C. Nomor 2, jika 3 pangkat X plus 1 ditambah 3 pangkat X plus 2 ditambah 3 pangkat X plus 3 kemudian dibagi dengan 39 hasilnya 27, nilai X yang memenuhi adalah, yang pertama kita ubah dulu untuk bagian depan ini ya, yang atas. Kita akan mengikuti sifat A pangkat M kali A pangkat N, bisa kita tulis A pangkat M ditambah N, atau sebaliknya, pangkatnya ditambah bisa kita kembalikan menjadi perkalian dengan cara terpisah basisnya. Berarti untuk 3 pangkat X ditambah 1 ini bisa kita tulis 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 sesuai dengan sifat ini ya, dari kanan ke kiri. Kemudian yang bagian tengah 3 pangkat X ditambah 2 bisa kita tulis 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Kemudian yang terakhir 3 pangkat X plus 3 kita tulis 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3. Selanjutnya kita bagi 39, hasilnya 27. Yang atas kita rapikan karena semuanya yang depan, tengah, dan belakang mempunyai 3 pangkat X, berarti kita keluarkan 3 pangkat X-nya. Kemudian 3 pangkat 1 itu 3, ditambah dengan 3 pangkat 2 itu 9, ditambah dengan 3 pangkat 3 itu 27, kemudian dibagi 39, hasilnya 27. Yang di dalam kurung ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 39. Kemudian dibagi dengan 39 lagi sama dengan 27. Selanjutnya 39 dibagi 39 adalah 1, berarti yang sebelah kiri tinggal 3 pangkat X, yang sebelah kanan tinggal 27. Kita ubah 27 ini menjadi basis 3 ya, yaitu 3 pangkat 3. Karena basisnya sudah sama, berarti pangkatnya yang kita perhatikan, sehingga hasilnya adalah X sama dengan 3. Jawabannya B. Nomor 3, diketahui penyelesaian persamaan berikut yaitu A dan B. Jika A lebih besar dari B, nilai A dikurangi B adalah, berarti kita tulis ulang persamaannya. Kita perhatikan yang sebelah kiri, basisnya adalah 2, berarti yang sebelah kanan ini untuk 16 kita ubah basisnya menjadi 2 pangkat 4. Yang di luar masih tetap ada pangkat X ditambah 2. Yang sebelah kiri kita tulis ulang, kemudian kita akan menggunakan sifat bilangan yang berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Yang saya maksudkan ini ya. Jadi 4 kita kalikan dengan X ditambah dengan 4 kita kalikan 2. Sehingga berubah menjadi 2 pangkat 4X ditambah 8. Karena basisnya sudah sama-sama 2, berarti yang kita perhatikan adalah pangkatnya. X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 4X ditambah 8. X kuadrat kita tulis ulang, kemudian 4X ini kita bawa ke kiri menjadi pengurangan ya. 1X dikurangi 4X berarti negatif 3X. Kemudian 8 juga kita bawa ke kiri dengan cara dikurangi. Negatif 2 dikurangi 8 berarti negatif 10 sama dengan 0. Selanjutnya bentuk persamaan kuadrat ini kita faktorkan menjadi X kurang 5 kali X ditambah 2. Itu artinya X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 2. Kita lihat syaratnya, A harus lebih besar daripada B. Berarti A-nya adalah 5, B-nya adalah negatif 2. Karena 5 lebih besar daripada negatif 2. Pertanyaannya adalah nilai dari A kurangi B. Berarti 5 dikurangi dengan negatif 2. Negatif ketemu negatif berarti menjadi positif. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Jawabannya A. Nomor 4, himpunan penyelesaian persamaan berikut ini adalah,
Untuk menyelesaikan persamaan nomor 4 ini, kita ternyata sudah diberitahu pada halaman sebelumnya di buku Intan Pariwara ini, yaitu halaman 15 kalau tidak salah, bahwa ada bentuk Hx dipangkatkan Fx sama dengan Hx dipangkatkan Gx, maka penyelesaiannya ada 4 cara. Jadi kita menggunakan keempat cara ini untuk mendapatkan penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita coba untuk penyelesaian yang pertama dulu. Fx sama dengan Gx, atau pangkatnya ya, kita samakan, yaitu X kurang 3 sama dengan 2X ditambah 1. Jadi kita fokus ke pangkatnya ya, mengikuti instruksi penyelesaian yang pertama. X yang ini kita pindah ke kanan menjadi pengurangan, 2X dikurangi X berarti jadinya X. Kemudian 1 kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya, negatif 3 dikurangi 1 berarti negatif 4. Ini adalah penyelesaian pertama yang kita dapatkan. Selanjutnya, penyelesaian yang kedua adalah Hx sama dengan 1. Itu artinya basisnya sama dengan 1. Kita tahu basisnya di sini adalah X plus 6. Berarti X plus 6 sama dengan 1. X sama dengan 6 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 1 dikurangi 6 berarti negatif 5. Ini adalah penyelesaian yang kedua yang kita dapatkan. Kemudian penyelesaian yang ketiga, di mana Hx sama dengan 0. Atau basisnya sama dengan 0. Basisnya adalah X plus 6. Berarti X plus 6 sama dengan 0, itu artinya X sama dengan positif 6 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. Berarti negatif 6. Tapi di sini ada syarat di mana f, x, dan gx-nya harus kedua-duanya positif ketika x-nya diganti negatif 6. Berarti kita masukkan ke pangkatnya. Yang pertama yaitu x kurang 3, di mana x-nya kita ganti negatif 6. Berarti f buka kurung negatif 6 sama dengan negatif 6 dikurangi 3 berarti negatif 9. Ternyata bilangan negatif. Kita cek untuk gx ya, yaitu 2x ditambah 1, di mana x-nya kita ganti negatif 6. G buka kurung negatif 6 sama dengan 2 dikali negatif 6 ditambah 1. 2 dikali negatif 6, negatif 12 ditambah 1, hasilnya negatif 11. Ternyata bilangan negatif. Ternyata tidak memenuhi syarat pada poin yang ketiga ini, di mana keduanya harus positif ketika x-nya diganti dengan penyelesaian yang kita dapatkan, yaitu sama dengan negatif 6. Berarti poin ketiga ini tidak memenuhi syarat, jadi tidak kita ambil sebagai penyelesaian ya. Kemudian yang keempat, Hx sama dengan negatif 1, di mana Hx adalah basis ya. Berarti X ditambah 6 sama dengan negatif 1. X sama dengan positif 6 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. Negatif 1 dikurangi 6 berarti negatif 7. Sebelum kita simpulkan negatif 7 ini adalah penyelesaiannya, maka kita harus mengikuti syarat yang keempat, di mana Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi Fx-nya dan Gx-nya adalah pangkatnya ya. Kita cek untuk pangkat yang pertama, Fx sama dengan X kurangi 3. Kita cek penyelesaian yang kita dapatkan ini, yaitu negatif 7, apakah menghasilkan keduanya genap atau keduanya ganjil. F negatif 7 sama dengan negatif 7 dikurangi 3, berarti hasilnya negatif 10. Nah ini adalah bilangan negatif ya, berarti bukan bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Kemudian kita cek ke Gx-nya, yaitu 2x ditambah 1, di mana x-nya yang akan kita uji adalah negatif 7. Berarti G buka kurung negatif 7 sama dengan 2 dikalikan negatif 7 ditambah 1. 2 kalau kita kalikan negatif 7, hasilnya negatif 14 ditambah 1 berarti negatif 13. Nah ini juga bukan bilangan genap atau bilangan ganjil. Karena kedua-duanya tidak memenuhi, maka otomatis X sama dengan negatif 7 tidak kita masukkan sebagai penyelesaian. Sehingga solusinya cuma ada dua, yaitu negatif 5 dan negatif 4. Jawabannya E. Selanjutnya nomor 5. Himpunan penyelesaian dari persamaan berikut adalah bentuk persamaan eksponensial pada soal nomor 5 ini mengikuti sifat persamaan eksponensial, yaitu Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Jadi pangkatnya yang sekarang sama ya, basisnya berbeda. Solusi penyelesaiannya ada 3. Yang pertama, Fx sama dengan Gx, yaitu basisnya kita samakan. Di sini basisnya adalah 2x plus 1 dan x plus 2. Kita cek ya, langkah pertama,
berarti 2x ditambah 1 sama dengan x plus 2. X yang sebelah kanan ini kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya. Berarti 2x dikurangi x menjadi x. Kemudian 1 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ini adalah penyelesaian awalnya. Selanjutnya penyelesaian yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Ingat ya, fokus kepada basisnya. Fx-nya 2x plus 1, gx-nya adalah x plus 2. Jangan lupa di sini ada tanda negatif, kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. 2x plus 1 sama dengan negatif x dikurangi 2. Karena tanda negatifnya kita masukkan ke dalam kurung ya. Kemudian negatif x kalau kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan ya. 2x ditambah x berarti hasilnya 3x. Positif 1 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. Negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3. Sehingga nilai x-nya adalah negatif 3 dibagi 3 berarti negatif 1. Kita lihat syaratnya, hx harus genap atau pangkatnya harus genap. Kita tahu pangkatnya adalah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Ingat kita uji apakah x sama dengan negatif 1 ini membuat hx-nya menjadi genap. Kita masukkan ya. H buka kurung negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali negatif 1 dikurangi 4. Negatif 1 dikuadratkan berarti 1. Negatif 3 kali negatif 1 berarti positif 3 dikurangi 4. 1 ditambah 3, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 0 ini bukan bilangan genap, berarti tidak memenuhi syarat hx harus genap. Itu artinya penyelesaian x sama dengan negatif 1 yang kita dapatkan dari poin kedua tidak memenuhi syarat dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, hx harus sama dengan 0. Itu artinya pangkatnya harus sama dengan 0. Pangkatnya adalah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x kurang 4 dikali dengan x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Ingat syaratnya fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Kita uji untuk fx dulu ya, yaitu 2x ditambah 1. Kita uji untuk x sama dengan 4 dulu. F4 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1. 2 kali 4 adalah 8, ditambah 1 berarti 9. Dan ternyata 9 ini bukan 0. Sementara benar. Kemudian kita uji lagi untuk fx, di mana x-nya kita ganti negatif 1 ya. Berarti 2 dikalikan negatif 1 ditambah 1. 2 dikali dengan negatif 1 hasilnya negatif 2 ditambah 1 berarti negatif 1. Negatif 1 juga bukan 0. Berarti untuk fx sementara ini sudah terbukti tidak sama dengan 0. Kemudian kita cek lagi untuk gx. Gx-nya adalah x plus 2, di mana x-nya yang akan kita uji adalah x plus 4 dulu. Berarti G4 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini juga tidak sama dengan 0. Kemudian untuk x sama dengan negatif 1, kita uji pada Gx ya. Berarti G buka kurung negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah 2 hasilnya 1. Ini juga bukan 0. Karena sudah memenuhi syarat, maka kedua solusi ini kita masukkan sebagai penyelesaian dari soal nomor 5. Sehingga jawabannya ada 3 ya, yaitu negatif 1, kemudian 1, dan 4. Dari kelima jawaban ini, jawaban yang sesuai adalah poin D, negatif 1,1 dan 4. Nomor 6, himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini adalah, kita tulis ulang, kemudian 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Jangan lupa masih ada pangkat X ya, makanya di sini kita kalikan dengan pangkat X. Kemudian ada sifat bahwa A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Pangkatnya bertambah ya, atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Jadi kalau ada bentuk pangkat penjumlahan boleh kita pecah ya menjadi dua basis yang sama tapi pangkatnya beda. Yang saya bicarakan dalam hal ini adalah 2 pangkat X ditambah 1. Ini kita pecah ya sesuai dengan sifat ini. Berarti 3 kali 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 ditambah 8 sama dengan 0. Nah bentuk ini bisa kita tukar ya.
Jadi 2 kita tukar dengan posisinya X menjadi 2 pangkat X kali 2 karena sama saja ya. Kemudian 3 kita kalikan 2 hasilnya 6 dikali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan 2 pangkat X sama dengan A agar bentuknya lebih sederhana ya. 2 pangkat X kita ganti A berarti jadi A pangkat 2 dikurangi 6 kali A ditambah dengan 8 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan hasilnya adalah A kurang 2 kali A kurang 4 sama dengan 0. Itu artinya A sama dengan 2 atau A sama dengan 4. Ingat, A-nya ini bukan penyelesaian akhir ya. Ini hanya permisalan. Kita kembalikan A-nya yaitu 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1 atau 2 ya. Kalau basisnya sudah sama berarti pangkatnya yang kita perhatikan. X sama dengan 1. Kemudian A yang ini kita ganti 2 pangkat X juga sama dengan 2 pangkat 2 atau perubahan dari 4 ini. Karena basisnya sudah sama berarti X sama dengan 2. Jadi penyelesaian akhirnya adalah 1 atau 2. Jawaban yang memenuhi poin B. Nomor 7, grafik fx sama dengan 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 27 memotong sumbu x di titik. Fx ini sama dengan y ya, jadi boleh kita ganti. Y sama dengan 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 27. Kita tahu bahwa memotong sumbu x ini artinya y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 27. Nah, negatif 27 ini kalau kita pindah ke kiri menjadi positif 27. Yang sebelah kanan tinggal 3 pangkat 2x ditambah 1. Yang sebelah kanan basisnya 3. Berarti 27 ini kita ganti menjadi bentuk 3 pangkat 3 mengikuti basis yang kanan ya. Yang kanan kita tulis ulang 3 pangkat 2x ditambah 1. Karena basisnya sudah sama, berarti fokus kita hanya pada pangkatnya saja. 2x sama dengan 1 kalau seandainya kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 3 dikurangi 1 berarti 2. X sama dengan 2 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya. 2 dibagi 2 berarti hasilnya 1. Jadi, titik potongnya adalah 1,0. Jawaban yang sesuai adalah poin C. Nomor 8. Diketahui persamaan fx pangkat ax sama dengan fx pangkat bx. Apakah x sama dengan 8 merupakan penyelesaian persamaan eksponensial tersebut? Pernyataan 1, f8 sama dengan 0. Pernyataan 2, f8 sama dengan 1. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 tersebut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita uji ya. Kita tulis dulu di sini fx pangkat ax sama dengan fx pangkat bx. Untuk pembuktian pernyataan 1 yaitu f8 sama dengan 0, itu artinya x yang ada di sini kita ganti 8 ya. Berarti f8 pangkat a8 sama dengan f8 pangkat b8. Di mana f8-nya kita ganti 0. Berarti ini kita ganti 0 ya. 0 pangkat A8 sama dengan 0 pangkat B8. Nah, pernyataan ini bisa berarti dua kemungkinan. Yang pertama, benar. Yang kedua, salah. Benar jika A8 dan B8 itu tidak sama dengan 0. Misalkan 1, 7, dan seterusnya ya. Karena 0 dipangkatkan berapapun selain 0, pasti akan bernilai 0. Jadi pernyataannya akan benar. Tapi pernyataan berikut ini akan menjadi salah kalau seandainya A8 dan B8 itu diganti dengan 0. Karena 0 pangkat 0 ini tidak menentu, ya, tidak bisa didefinisikan ya. Jadi pernyataan 1 ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan pada soal nomor 8. Kemudian pembuktian untuk pernyataan yang kedua yaitu f8 sama dengan 1. Berarti x yang ada di sini kita ganti dengan 8. f8 pangkat a8 sama dengan f8 pangkat b8, di mana f8-nya bernilai 1. Yang ini ya yang akan kita ganti. 1 pangkat a8 sama dengan 1 pangkat b8. Pernyataan ini akan selalu benar untuk berapapun nilai A8 dan B8. 1 dipangkatkan berapapun akan tetap bernilai 1. Sehingga pernyataan ini akan selalu bernilai
Benar. 1 pangkat 0, 1. 1 pangkat 0 juga 1. 1 pangkat 1000, 1. 1 pangkat 1000, 1. Berapapun nilai A8 dan B8, pernyataan ini akan selalu benar. Jadi, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan pada soal nomor 8. Jawaban yang sesuai dari kelima poin ini adalah poin B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup karena masih ada 2 kemungkinan di sini ya. Jadi harus ada keterangan tambahan agar bernilai benar. Nomor 9, himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut ini adalah sebenarnya pada buku ini sudah disimpulkan hasilnya adalah X lebih besar dari setengah, di mana X-nya adalah elemen bilangan real. Berarti jawaban yang sesuai adalah poin B. Nah, ini kemungkinan ada keterangan yang belum dihapus pada buku itu ya. Jadi seakan-akan ini sudah menunjukkan jawabannya. Jika teman-teman ingin membuktikan jawabannya adalah poin B sesuai dengan keterangan yang ada pada bukunya, kita akan coba uraikan ya. Di mana 8 ini kita ubah menjadi basis 2, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian masih ada pangkat 3x kurang 4 ya. Jadi pangkatnya kita kalikan nanti ya. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan, kita harus ingat ada sifat A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Atau 1 per A boleh diganti dengan pangkat bilangan negatif. Kita harus ingat juga bahwa 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Berarti yang ini kita ganti 2 pangkat 5, kemudian mengikuti sifat jadinya 2 pangkat negatif 5. Jangan lupa dikali dengan pangkat yang sudah ada ya, yaitu negatif X ditambah 2. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus saja kepada pangkatnya. Ini kita kalikan ya, ke dalam kurung 3 kali 3x sama dengan 9x. 3 kali negatif 4 berarti negatif 12, lebih besar dari negatif 5 juga kita kalikan ke dalam kurung. Negatif 5 kali negatif x berarti 5x. Negatif 5 dikali positif 2 berarti negatif 10. 5x kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 9x dikurangi 5x berarti 4x. Negatif 12 kalau kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan ya. Negatif 10 ditambah 12 berarti positif 2. Itu artinya X lebih besar dari 4 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Berarti 2 dibagi 4 adalah setengah. Nah ini sesuai dengan poin B. Jadi sebenarnya nomor 9 ini sudah ada jawabannya. Kalau ingin tahu caranya seperti ini ya. Nomor 10, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini adalah, kita harus ingat bahwa 5 pangkat 2x itu boleh kita tukar pangkatnya menjadi 5 pangkat x kali 2. Karena sama saja ya. Kemudian selanjutnya kita harus ingat bahwa ada sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kalau seandainya kita lihat bentuk yang tengah ini untuk 5 pangkat x ditambah 1, berarti dari kanan kita bawa ke kiri, basisnya akan terpisah menjadi 2, pangkatnya berbeda ya. Berarti 6 dikali 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1, kemudian ditambah dengan 125 lebih dari 0. Selanjutnya kita misalkan 5 pangkat X sama dengan A agar bentuknya lebih sederhana. Berarti ini akan menjadi A pangkat 2. Selanjutnya 6 dikalikan 5, 30A. Karena 5 pangkat X sudah kita ganti A. Ditambah dengan 125 lebih dari 0. Kita faktorkan menjadi A kurang 5 kali A kurang 25. Itu artinya A sama dengan 5 atau A sama dengan 25. Ingat, ini bukan hasil akhirnya karena A kita misalkan 5 pangkat X. Jadi harus kita kembalikan ke 5 pangkat X-nya. Berarti A yang ada di sini kita ganti 5 pangkat X sama dengan 5 atau 5 pangkat 1. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya ya, yaitu X sama dengan 1. Selanjutnya A yang ada di sini kita ganti 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2 atau perubahan dari 25. Basisnya sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya ya, yaitu X sama dengan 2. Kemudian teman-teman, kalau di sini ada tanda lebih dari, maka cara cepatnya cari pada pilihan ganda yang ada kata-kata ataunya. Jadi kalau tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, maka cari jawaban yang ada kata-kata ataunya. Jika kurang dari, maka jawabannya akan seperti poin A atau poin B. Nah, pada soal nomor 10 ini jawaban yang sesuai adalah poin D. Angkanya sudah sama ya, 1 dan 2. Kemudian ada kata-kata ataunya. Jadi jawaban yang benar adalah poin D, bukan poin A.
Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan uji kompetensi 3 pada buku Intan Pariwara ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.